البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Silsilah Rasail karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang pertama, yaitu Al-Ushul Sittah. 6 landasan pokok yang seharusnya diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah. Kemarin kita telah membaca matannya bagian atas kemarin, bahwasannya termasuk perkara yang mengherankan dan juga menakjubkan dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang paling besar. Allah Ta'ala telah menjelaskan 6 landasan pokok tersebut dalam Al-Quran Karim, yang dipahami oleh orang-orang awam, masyarakat umum, dan juga menghilangkan dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan orang yang menyangka. Dan bahkan kemarin dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, para cendekiawan, orang-orang yang cerdasnya pun, atau orang-orang yang mereka dikenal dengan uqala, orang-orang yang berakal, masih banyak yang keliru juga dalam hal tersebut. Padahal bukan orang sembarangan, orang atqiya itu para cendekiawan, orang cerdas. Kemudian uqala, orang yang berakal, itu pun masih banyak yang keliru, masih banyak yang keliru. Naam. Dan kemarin dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, itu kebanyakan orang-orang mereka punya bacaan Al-Qur'an tapi tujuannya lain. Pertama kemarin hanya untuk mencari berkah, tabarruk, membacanya untuk bertabarruk, cari berkah saja. Ada yang tujuannya at-talazzuz bis-sautil qari', berlezat-lezatan, bersenang-senang dengan suara si pembaca, indah suaranya, lantunannya, masya Allah. Ada yang hanya untuk tarannum, tarannum hanya untuk apa? Nah, barakallahu fikum, berlantun-lantunan. Nah, kemudian ada yang bacanya hanya untuk mengobati orang sakit. Dan itu semuanya kata beliau, nah barakallahu fikum, sangat disayangkan. Karena inti tujuan Al-Quran dihafalkan kemudian dibaca adalah al-amal bih, kata beliau, beramal, diamalkan dengannya. Nah, makanya di sini sebutkan atau melihat halaman 10 yang cetakan kami, cetakan Saudi. Kalau cetakan itu setelahnya barakallahu fiik. Mungkin ada yang cetakan sama ini? Sama itu? Sama itu ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, labas. Kalau cetakan Mesir ya ikuti aja situ. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, amma an yuqra' lil amal bih. Adapun Al-Qur'an dibaca, diamalkan dengannya, wa tadabbur, dan direnungi, was-sudur amma fih, dan juga na barakallahu fikum, diresapi apa yang ada dalamnya. Na wa 'arada ma 'alaihi nas 'ala hadzal Qur'an, dan juga menyodorkan, mengajarkan kepada manusia apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Fa hadza la yujad illa fi qalilin minan nas. Yang seperti ini hampir enggak dijumpai, melainkan apa? Sangat sedikit dari kalangan manusia yang mau mengamalkannya. Makanya Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran Karim, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka sudah terbelenggu, tergembok, terkunci? Paham ya? Menunjukkan bahwasanya sangat sedikit orang yang mau merenungi.
Padahal kalau barakallahu fikum dia meluangkan waktunya 5 menit saja ya. Kadangkala di waktu yang sepi atau waktu yang luang dia menyempatkan waktu 5 menit untuk membaca terjemahannya misalkan. Karena kita orang Indonesia kan butuh terjemahan. Kalau paham tafsirannya baca tafsirannya. Itu luar biasa dalamnya. Nah, masyaallah kita lihat di sini. La naqul innahu ma'dum. Kami enggak mengatakan enggak ada sama sekali orang seperti itu, enggak ada sama sekali. Kami enggak mengatakan enggak ada sama sekali. Lakinnahu fi aqallil qawli, tapi ada cuman sangat sedikit. Sudah sedikit, sangat sedikit lagi. Paham ya? Nah, yang mau merenungi isi Al-Qur'an dan mengamalkannya. Walidzalika tajidul Qur'an fi wadin wa a'mala ba'dun nas fi wadin akhar. Oleh karena itu, kamu jumpai Al-Qur'an berada di suatu lembah, sedangkan amalan-amalan sebagian manusia di lembah yang lain. Kenapa demikian kemarin? Modalnya karena kebanyakan manusia taqlidul a'ma. Fanatik buta terhadap mbah-mbah mereka, nenek moyang mereka, kakek-kakek mereka, seperti itu. Dulu kami menjumpai bapak kami seperti ini ya kami lakukan. Bayangkan, banyak kan dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang keadaan mereka, alasannya bapak-bapak kami, mbah-mbah kami. Nah, itu namanya taklid al-a'ma, itu fanatik buta. Waliyadzubillah. Naam. Kita lihat sini, mengekor tapi tanpa didasari oleh ilmu. La yafakiruna fit taghyir abadan. Mereka enggak berpikir untuk berubah selama-lamanya. Bayangkan itu. Jadi pengennya itu ya hanya dihafalkan, dibaca, udah itu aja. Enggak mau mengamalkannya, enggak berpikir untuk berubah. Walau hawala mujaddidun au da'in ilallahi an yughayyir ma hum alaihi. Kalau seandainya ada orang mujaddid, pembaharu, hawala berupaya, hawala itu berupaya, atau seorang da'i ilallah berupaya untuk apa? An yughayyira, berupaya untuk mengubah keadaan mereka yang berada di atasnya, keadaan syirik diubah, keadaan bid'ah diubah, berupaya mengubah keadaan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Nah, apa yang terjadi? Laqamu fi wajhihi wattahamu bid-dhalal. Niscaya mereka langsung apa? Langsung nampak. Nah, barakallahu fikum. Nah, berontak pada wajahnya. Wajahnya enggak suka. Inilah keadaan orang-orang yang apa? Barakallahu fik, jauh dari ilmu. Jadi kalau ada seorang da'i ilallah azza wajalla menyerukan tauhid, menyerukan sunnah, tiba-tiba muncul beberapa orang yang wajahnya enggak suka. Paham ya? Wajahnya menghitam, merah, marah. Wattahamu bid-dhalal, dan mereka apa? Menuduh seorang dai tersebut dengan kesesatan. Sesat ini. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit tauhid, ya enggak? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit dalil. Nah itu. Paham ya? Frontal. Naam. Wattahamu bil khuruj 'ala din, dan bahkan tidak sampai situ. Mereka menuduh seorang dai tersebut yang menyeru bertauhid, menyeru kepada sunnah, dituduh dengan apa? Keluar dari agamanya. Ini orang ini keluar dari agamanya ini. Paham ya? Dikit-dikit enggak boleh. Tahlilan bagus sekali, la ilaha illallah, kalimat tauhid yang diucapkan kok dibilang apa? Bid'ah. Paham ya? Naam. Wong kita memperingati bagaimana dahulu Rasulullah dilahirkan kok Maulid Nabi kok bid'ah. Larinya ke situ arahnya. Ini berarti orang ini, seorang dai ini keluar dari agamanya, tuduhan yang tidak benar. Wa annahu ata bidinin jadid, wa annahu tuduhan yang lain. Bahwasanya si fulan ini seorang dai ini datang membawa agama yang baru. Nah, ini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab digelari dengan apa? Mujaddid, pembaharu. Memang pembaharu dalam kondisi tauhid terpendam, sunnah terpendam, beliau bangkitkan kembali di tanah apa? Tanah Arab, Saudi Arabia barakallahu fiik. Dibongkar kembali. Kedok-kedok kesyirikan dihancurkan. Kemudian terbentuklah daulah barakallahu fiikum as-Saudiyah, negara Arab Saudi. Paham ya? Tapi beliau tidak sendirian, beliau bekerja sama dengan pemerintah Muhammad bin Saud, Malik Muhammad bin Saud, sehingga terjadilah apa? Keberhasilan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dari sisi dakwah dipegang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hingga saat ini. Mufti Am Saudi Arabia seringnya dari kalangan Al-Syekh Muhammad Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Al-Syekh itu keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham ya? Kalau kerajaannya Malik Saud, Alu Saud. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum. Naam, mau Raja Salman, Raja Fahad atau yang semisalnya itu biasanya Alu Saud, keluarganya barakallahu fiikum Muhammad bin Saud. Nah, paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Barakallahu fiikum, dan datang dengan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Kama hasala li dzal syekh, sebagaimana yang terjadi pada syekh ini. Siapa syekh ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kama hasala li hadzal syekh nafsuh,
lamma hawala rahimahullah an yaruddan nas ilal Qur'an wa madalla al Qur'an, sebagaimana terjadi yang menimpa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hawala tatkala beliau berusaha untuk mengembalikan manusia ilal Qur'an, kembali ber Al-Qur'an. Wa madalla al Qur'an, dan apa yang ditunjukkan Al-Qur'an, mengajak manusia untuk kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Na barakallahu fikum. Wa yughayyir ma hum alaihi minal adat wat taqalid al batilah, dan ketika beliau berusaha untuk mengubah mereka, na barakallahu fikum, mengubah apa? Mengubah keadaan mereka yang berada di atas adat tradisi wa taqalidil batilah, dan juga apa? Fanatik yang batil. Paham ya? Mengekor yang na barakallahu fikum tanpa dasaril ilmu. Saru fi wajhihi, tiba-tiba nampaklah berontak pada wajahnya. Berontak frontal. Wa badda'u wa fasaqu, tidak sampai di situ saja. Badda'u, mereka apa? Mentabdi' Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bayangkan itu. Wa fasaqu, dan juga mereka apa? Mentafsik, mengatakan fasik, tuduhan yang tidak benar. Bal wa kaffaru, bahkan tidak hanya sampai situ aja, mengkafirkan. Mereka mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Simak kitabnya ya. Wattahamuhu bituhumat. Naam. Paham ya? Naam, dan mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tuduhan-tuduhan. Tuhamat. Ini berarti bitihamat afan, bitihamat. Bitiham dari kata ihmat ya. Naam, dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Sama ya dengan tuhmatnya sama. Lakin fil haqiqah, akan tapi pada hakikatnya hadza la yadurru wa laysa bi gharib. Akan tapi tuduhan-tuduhan ini sebenarnya tidak membahayakan dan tidak asing lagi. Antum dimanapun kita berada, kalau mendakwakan tauhid, mendakwakan Al-Qur'an Sunnah, pasti tuduhan macam-macam. Taruhlah antum di kampung aja udah berjenggot, berjubah, taruhlah, paham ya, pakaian syar'i misalkan, barakallahu fiik. Tuduhan macam-macam, ini teroris ini. Paham ya? Ini jangan-jangan jaringan radikalisme ini, jangan-jangan kelompok ini, macam-macam tuduhan-tuduhan. Karena yang diserukan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengajak manusia untuk kembali kepada dalil. Tuduhan-tuduhan pasti dilontarkan seperti itu. Allahul musta'an. Tapi sabar, kata beliau, ini tidak membahayakan dan tidak asing lagi. Fa innal anbiya'a qila fihim ma huwa asyad min dzalik. Dikarenakan para nabi saja dikatakan pada mereka sesuatu perkataan yang lebih parah dari itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana? Beliau dituduh tukang sihir, sahir, kahin, dukun, bayangkan bahkan. Paham ya? Majnun, orang gila. Malah nabi itu, bayangkan. Nah, kita mungkin antum atau kita berdakwah belum pernah ya diucapkan orang kampung, kamu dukun, enggak pernah kan? Atau kamu tuh gila, enggak pernah juga. Maksudnya apa? Maksudnya belum sampai tahapan setingkat itu ya, barakallahu fiik. Tentunya harus apa? Tetap sabar, ekstra. Ini para nabi aja diucapkan seperti itu enggak balas gitu loh. Para nabi, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dibilangin apa? Beliau dibilangin kahin, dukun, tukang penyair, tukang bikin pantun, dibilang gila, beliau enggak balas. Sabar beliau. Masya Allah. Kita lihat sini. Lamma aradu an yughayyiru ma alaihi al-umam min ibadati ghairillahi qila fi haqqil anbiya ma qil. Tatkala mereka para nabi ingin berusaha untuk yughayyiru, mengubah keadaan mereka, keadaan umat-umat yang berada di atasnya itu menyembah selain Allah Ta'ala, dikatakanlah pada hak para nabi tersebut dengan perkataan-perkataan yang jelek, tuduhan-tuduhan yang jelek, kahin, sahir, syair, paham ya, majnun. Allahul musta'an. Ini tentunya sebagai motivasi kita ya dalam berdakwah, sabar. Antum barakallahu fikum, paling-paling ya tuduhan yang paling sekarang paling ngetren dan juga viral ya teroris, paling-paling itu aja. Tapi kalau dibilang orang gila, penyair, dukun, jarang sekali. Paham ya? Makanya sabar. Selama kenyataannya tidak membuktikan seperti itu, enggak usah takut, enggak usah minder. Terus jalan, sampaikan al-haq. Fa kaifa bid-du'ati wal ulama? Bagaimana dengan para dai dan para ulama, tingkatannya di bawahnya? Para nabi aja apa? Dikata-katakan dan perkataan yang tidak baik. Bagaimana dengan para dai dan para ulama yang di bawahnya? Tentunya harus sabar. Paham ya? Nah, para nabi juga enggak pernah balas dengan apa? Kejelekan. Dibilang dukun, kamu yang dukun, enggak pernah ngomong gitu. Paham ya? Dibilang nam barakallahu fik majnun, kamu gila. Nabi juga enggak balas kamu yang gila, enggak balas. Sabar. Paham ya? Makanya kalau dalam berdakwah, contoh yang paling nam barakallahu fikum bagus
Yang Allah Ta'ala arahkan adalah apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul dan jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa, sabar. Orang berdakwah itu sabar. Kalau antum enggak sabar, sudah enggak jalan sudah. Paham ya? Antum baru masuk kampung mendakwakan sebentar, kemudian ada orang kampung bisik-bisik, "Oh, itu jangan teroris itu. Isinya pakai cadar itu." Nah, bahaya ini. Langsung antum enggak dakwah lagi karena apa? Dibisikkan seperti itu. Enggak jalan. Sabar. Biarkan aja mereka mengucapkan apa-apa. Paham ya? Selama tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, jalan bismillah. Paham ya? Bila bisa ketemu, salam assalamualaikum. Lama-lama lunak hatinya insyaallah. Paham ya? Nah, karena tuduhan-tuduhan seperti itu enggak asing lagi. Orang-orang yang nuduh tersebut kalau antum salami lama-lama lunak hatinya. Paham ya? Karena terbukti di kampung-kampung itu awal mulanya nuduh, benci, enggak suka, wah ini aliran sesat ini, wah ini tapi kalau antum lewat antum salamin, assalamualaikum. Pertama mungkin agak gimana gitu ya. Berkali-kali lunak hatinya. Oh, ternyata si fulan itu anak kira orangnya keras, ternyata lembut juga ya. Tertariklah dia dalam hal tersebut, dakwah Al-Qur'an wa sunnah. Sabar barakallahu fik. Naam. Kita lihat sini, fala gharabata fi hadza. Nah, tidak ada keasingan lagi dalam hal ini. Jadi ketika melihat orang kok diganggu, berdakwah kok kadang nih, nah barakallahu fikum apa istilahnya, dituduh dengan tuduhan tidak benar, itu bukan perkara yang asing lagi gitu loh. Paham ya? Karena dakwah Ahlussunnah memang asing di mata manusia. Kalau dakwah Ahlussunnah sudah tidak asing lagi di mata manusia, sudah menjadi dakwah yang barakallahu fikum dikenal dengan populer, terkenal atau yang semisalnya, sudah enggak asing lagi di mata manusia, malah justru dipertanyakan. Karena dakwah Al-Qur'an Sunnah itu dakwah yang asing di mata manusia karena manusia tidak mendakwakannya kebanyakannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Agama Islam itu bermula dalam keadaan asing. Paham ya? Nah, dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Dan beruntunglah orang-orang yang asing. Ketika Rasulullah mendakwakan tauhid di awal permulaan, asing enggak di mata manusia? Asing. Di mata orang-orang kufar Quraisy asing. Dakwakan apa ini? Masa kita nyembah berhala yang banyak enggak boleh? Pengennya cuma suruh nyembah yang satu? Paham ya? Makanya marah-marah mereka. Marah-marah sampai mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana?" Celaka kamu wahai Muhammad, apakah kamu mengumpulkan kami untuk bertauhid, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Marah mereka karena tahu maknanya. Konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, ninggalkan berhala-berhala selain Allah Ta'ala, mereka enggak mau. Pengennya kadang nyembah ini, nyembah itu, nyembah ini gitu pengennya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah dia ingin menjadikan ilah yang banyak menjadi satu ilah? Enggak terima mereka, enggak terima. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasannya barakallahu fik dalam berdakwah harus sabar. Tidak asing lagi kalau banyak ujian, cobaan, cacian. Terkadang bukan sabar, pengusiran pun terjadi juga kadang-kala. Ada provokasi-provokasi di kampung gitu ya, lama-lama bisa diusir orangnya. Padahal dia enggak salah apa-apa, cuma mendakwakan tauhid. Paham ya? Mendakwakan tauhid, mendakwakan Al-Qur'an wa sunnah, tapi tentunya harus paham. Dalam berdakwah tidak boleh serampangan, tidak boleh sembrono, paham ya? Tidak boleh bermodalkan apa? Ambisius atau berambisi yang kuat tapi enggak ada ilmunya, jangan. Karena kadang-kala kalau dengan bermodal seperti itu, ekstrim keras atau misalnya enggak ada akhlak, enggak ada adab, itu juga rusak juga nanti dakwahnya. Paham ya? Tegas boleh, tapi adab jangan sampai hilang. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena orang awam melihat Ahlus Sunnah itu biasanya tertarik awal mulanya mungkin bukan dakwahnya, akhlaknya, adabnya. Lewat pun nyapa, assalamualaikum, kaifaluk Pak, sehat Pak, mau kemana Pak? Enggak masalah, itu enggak ada larangan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Paham ya? Lama-lama mungkin tertarik dengan akhlak dan adab tadi itu ya. Tapi ingat, nah barakallahu fiik, dalam kondisi menjaga akhlak dan adab tersebut jangan sampai keluar di batasan syariat. Hanya itu aja. Tapi kalau serampangan, sembrana dalam berdakwah, paham ya? Nah barakallahu fikum, kemudian intinya dakwah sekeras mungkin tanpa melihat etika dan adab dalam berdakwah sangat disayangkan. Karena di sana ada namanya barakallahu fikum fiqh dakwah, fikih dalam berdakwah, yaitu barakallahu fikum al-ilmu bi ma'rifatil mad'u. Yaitu mengetahui keadaan mad'u, orang yang didakwai. Harus tahu keadaannya. Antum masuk kampung awal kali pertama kalian mendakwahkan apa? Harus tahu. Jangan antum masuk kampung orang awam baru awal kali belajar antum ajari apa? Alfiyah bin Malik. Paham ya? Belajar bahasa Arab langsung, atau antum belajari bukan fikihnya tapi usul fikihnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, al-asl fil amr yadullu 'ala al-wujub.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Bingung mereka. Jadi kita ada namanya al-ilmu bi ma'rifatul mad'u, bi hal mad'u, mengilmui keadaan orang yang dakwah, harus tahu di situ. Sehingga kita ketika mendakwai mereka senang. Senang dengan apa? Dengan dakwah Al-Qur'an wa sunnah tersebut, didakwai dengan cara yang hikmah. Na'am barakallahu fiik. Diajarkan na'am ilmu tauhid itu yang pertama kali. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Wa hadza la yanqus min ajril 'alim wad da'iyah. Hal yang seperti ini tidak mengurangi pahala seorang alim dan seorang dai, enggak berkurang pahalanya. Cacian makian biarkan, itu enggak mengurangi pahalanya seorang dai Allah azza wa jalla. Bal hadza yazidu fi hasanatihi indallah azza wa jalla. Bahkan perbuatan tadi, na barakallahu fikum, cacian, hinaan atau yang semisalnya, itu bahkan itu akan menambah kebaikan-kebaikan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau sabar. Paham ya? Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menceritakan di hadapan para sahabat tentang para nabi terdahulu, paham ya? Mereka dipukul oleh umatnya hingga keluar darah, enggak balas sama sekali. Cuman mereka apa? Mengusap darah yang mengalir di wajahnya, seraya mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka orang yang bodoh. Enggak balas. Paham ya? Enggak balas. Nah, jangan sampai barakallahu fikum, dakwah Ahlussunnah kemudian apa? Justru mencoreng dakwahnya gara-gara apa? Gara-gara barakallahu fikum suka gerbekan, gerbek sana, gerbek sini, gertak sana, gertak sini. Paham ya? Barakallahu fikum rombongan itu serbu sana, serbu sini tanpa ilmu, jangan. Paham ya? Kita Ahlussunnah tidak bermain frontal seperti itu, tapi dengan cara apa? Hikmah. Paham ya? Kan kita lewati pembahasannya barakallahu fik. Mendakwakan tauhid nomor 1. Tapi ketika mereka belum menerima, ya sabar. Paham ya? Sabar, terus didakwakan. Wa innama yarji' bin naqs ala man qalahu, akan tapi berkurangnya pahala tersebut kembali kepada orang yang mengatakan dengan perkataan jelek tadi itu. Wa man tafawwahu bihi wa katabah, dan kembali kepada orang yang tafawwah. Tafawwah itu yang mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Paham ya? Dan mencatat di artikel untuk menjelek-jelekkan seorang dai tadi itu, kembali ke situ, berkurang pahalanya. Fa inna hadza yarji' ilaihi, semua kembali kepada dia. Dosanya kembali kepada dia. Amal ulama'u al-mukhlisuna wad-du'atu ila Allah, adapun para ulama yang mereka ikhlas dalam berdakwah dan para da'i ila Allah yang azza wa jalla yang mereka benar-benar tulus dalam mendakwakan agama Allah taala, bukan mencari pujian manusia, bukan mencari popularitas, bukan dengan tujuan biar viral terkenal, bukan, tapi tujuannya apa? Karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang da'i ila Allah azza wa jalla kalau sudah niatnya lain agar terkenal, viral, mencari popularitas biar terkenal, biar masya Allah, paham ya? Terkenal di media sosial atau yang semisalnya. Barakallahu fiik, apalagi sudah tujuannya lain untuk mendapatkan apa? Pujian, sanjungan, gaji, bahkan imbalan, itu sudah mencoreng. Barakallahu fiik. Kenapa Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun." Ayat yang tidak bisa tawar-tawar lagi sudah di situ. Apa artinya? Ikutilah orang yang mengajarkan agama Allah. Paham ya? Dan dalam kondisi apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Tidak minta dari kalian upah. Mengajarkan agama Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan imbalan dan harta manusia. Wa hum muhtadun. Dalam kondisi mereka apa? Diberikan hidayah. Bayangkan itu. Kemudian ayat yang lain yang banyak sekali menjelaskan dakwahnya para nabi dan rasul. Mereka semuanya para nabi dan rasul itu mendakwakan ikhlas. Enggak ada yang minta upah, minta gaji, minta imbalan, apalagi pasang tarif. Hati-hati, kalau udah pasang tarif hati-hati, barakallahu fiik, bisa mencoreng nanti ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kisah tentang para nabi dan rasul mengenai dakwah mereka. Wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Dan aku tidak pernah minta upah pada kalian atas dakwahku. Akan tapi upahku, pahalaku, ganjaranku itu semuanya ditanggung oleh Rabb semesta alam. Paham ya? Barakallahu fiik. Ini perlu direnungi, jangan sampai kita gagal dalam memahami sehingga apa? Berdakwah pun berat. Enggak mau dakwah kalau enggak digaji. Enggak mau dakwah kalau enggak dapat imbalan. Enggak mau dakwah kalau enggak dapat upah, jangan. Antum berdakwah barakallahu fiik, kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Sehingga dakwah jalan lancar, jalan terus. Antum digaji, enggak digaji, dapat uang atau enggak dapat uang, dapat imbalan atau enggak, paham ya? Dakwah lancar. Karena mereka tidak mencari apa? Popularitas. Paham ya? Dan tidak mencari apa? Keterkenalan, dan tidak mencari wajah manusia.
dan tidak mencari pengikut, sedikit yang datang tidak masalah, diajari ilmu. Paham ya? Nah, seperti itu barakallahu fiik, tidak menunggu banyak dulu baru diajarin. Allahul musta'an. Kita lihat sini, fala yadurruhum man qila bihim. Tidak membahayakan mereka apa yang dikatakan oleh mereka tentang kejelekan tadi itu. Bal yazidu fi darajatihim wa hasanatihim. Bahkan akan semakin menambah derajat-derajat mereka dan juga kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kebaikan mereka, derajat mereka akan semakin bertambah. Nah, karena apa? Karena barakallahu fikum dia sabar dengan cacian dan makian yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka mendakwakan tauhid tadi itu. Naam. Perhatikan. Barakallahu fikum walahum qudwatun bil anbiya, dan mereka para dai Allah azza wa jalla yang sabar tadi memiliki qudwah. Apa qudwah? Suri tauladan, panutan bil anbiya, dengan para nabi dan rasul. Jadi mereka mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul. Wa ma qila fi haqqihim, dan apa yang dikatakan kepada nabi dan rasul, wa matuhimu bihi, dan apa-apa yang dituduhkan kepada nabi dan rasul. Wallahu taala yaqulu lin-nabiyyih, maka Allah taala mengatakan kepada nabinya, ma yuqalu laka illa ma qad qila ar-rusul min qablik inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Apa-apa yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad, tidaklah itu juga dikatakan oleh rasul-rasul sebelummu. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha memiliki ampunan dan memiliki barakallahu fikum hukuman yang pedih. Paham ya? Jadi kalau kita ingin berdakwah, ikutilah dakwahnya para nabi dan rasul. Jejak mereka kita ikuti. Jangan pernah barakallahu fikum kita melunturkan atau barakallahu fikum merusak niat-niat kita dalam berdakwah. Naam. Fa Syekh rahimahullah fi hadhil kalimat yubayyinu syai'an min hadzal amr al-ajib. Masyaallah. Asy-Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam kalimat-kalimat atau dalam kata-kata di sini yang sudah kita lewati matanya itu ya, beliau menjelaskan sedikit daripada perkara yang mengherankan. Apa itu perkara yang mengherankan? Kita lihat. Annan nasa yaqra'una al-Qur'an. Yang punya kitab disimak ya. Yang punya kitab disimak itu tulisannya itu. Nah, biar cepat bisa. Karena kitab ini Arabnya Arab gundul ini, bukan sembarangan. Arabnya enggak ada harokatnya ini. Kalau yang ada harokatnya itu malah justru kurang bagus, karena nanti khawatirnya barakallahu fikum terjebak dengan harokat yang keliru gitu ya. Ya, bisanya dipelajari. Paham ya? Ini enggak ada harokat sama nih kan. Nah, perhatikan. Tahu maf'ulnya mana, fa'ilnya mana, kemudian naibul fa'ilnya mana, mughayyir sighah atau bukan. Nah, diperhatikan. Annan nasa yaqra'una al-Qur'ana, bahwasanya manusia, ini perkara yang mengherankan ya, bahwasanya manusia mereka membaca Al-Qur'an, wa yukthiruna min qira'ati, dan memperbanyak bacaannya, wa yakhtimunahu wa yahfadunahu, mereka menghatamkan Al-Qur'an dan mereka menghafal Al-Qur'an, wa yurattilunahu, dan bahkan mereka mentartilkan bacaan Al-Qur'an, wa yurakkizuna ihtimamahum bi alfadil Qur'an wa tajwid, masyaallah, wa ahkamil mat wa ahkamil idgham wal ghunnah wal iqlab wal idhar wal ikhfa, ya'tanuna bihadza inayatan fa'iqah wa hadza syai'un thayyib. Perhatikan Bapak ini, poin yang penting ini. Bahwasanya manusia mereka membaca Al-Qur'an, memperbanyak bacaan Al-Qur'an, dan mereka menghatamkan, bahkan menghafalkannya dan mentartilkannya. Bacanya tartil luar biasa. Mereka yuraqizun, perhatian penuh, ihtimamahum bil alfaz, terhadap apa? Kepedulian mereka terhadap lafaz-lafaz Al-Qur'an dan tajwidnya. Bayangkan. Ahkamul mat, enggak usah nanya masalah mat, dia paham. Mat tabi'i itu apa, mat jaiz munfasil, mal wajib muttasil, mat arid atau yang semisalnya, tahu semua dia. Paham ya? Hafal dia, mutqin dia. Wa ahkamul idgham, enggak usah nanya masalah idgham, dah jagonya dia. Kalau masalah idgham, paham ya? Wal ghunnah lantunannya dia sudah. Paham ya? Tapi kita lihat nanti. Wal iqlab, tahu iqlab dia. Paham ya? Nah, pertanyaan, iqlab, huruf-huruf iqlab itu apa aja? Paham ya? Barakallahu fikum. Antum tahu? Tahu antum huruf iqlab? Antum tahu huruf iqlab? Abdul Rahman? Apa? Pak? Disebutkan dalam tajwid, huruf-hurufnya terletak, ada yang susun dengan pantun, ada yang susun dengan perkataan-perkataan yang barakallahu fikum, susunan yang bagus, macam-macam di sana. Apa huruf iqlab? Apa? Siapa itu namanya? Apa Abdullah? Nanti dipelajari. Udah belajar tajwid kan? Diajarkan enggak? Tahu? Labas, nanti dikondisikan.
Idhar, apa huruf idhar? Nanti pelajarin lagi di sana. Ikhfa juga banyak. Maksudnya apa barakallahu fiik? Maksudnya di sini syahidnya intinya barakallahu fiik, mereka perhatian penuh dengan ilmu-ilmu tajwid. Hukum-hukum mat, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi nanti kita lihat berikutnya. Dan mereka ya'tanuna bihada inayatan fa'iqah. Mereka sangat perhatian penuh dengan apa? Dengan hal ini, dengan perhatian yang fa'iqah, yaitu sempurna. Paham ya? Perhatian yang sempurna, penuh. Wa hadza syai'un thayyib. Ini sesuatu yang bagus, tapi yang setelah ini poin ini penting. Walakin al-aham wal maksud laisa hadza. Tapi yang paling penting dan yang diinginkan bukan ini. Paham ya? Yang paling terpenting dan yang diinginkan bukan ini. Al-maqsudu tadabburul ma'ani. Ini yang diinginkan. Yang diinginkan adalah tadabbur makna-maknanya. Paham ya? Jadi kadang-kala antum meluangkan waktu 5 menit taruhlah atau berapa gitu ya, buka Al-Qur'an, dilihat artinya, terjemahannya. Kadang membantu juga itu ya untuk merenungi makna-maknanya gitu loh ya. Karena penting biar kita tahu gitu ya. Kalau antum udah paham tafsir, ya tafsirannya dibaca. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Meluangkan waktunya, apalagi udah hafal Al-Qur'an gitu ya. Naam, kita lihat sini. Wa tafaqquh fi kitabillahi azza wa jal. Dan juga apa barakallahu fiik yang diinginkan memahami, tafaqquh memahami. Naam, barakallahu fiik apa? Memahami Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Naam. Wa ardu amalina wa amalin nas al-kitabillah, dan menyodorkan, mencocokkan amalan kita dan amalan manusia kepada Al-Qur'an. Hal hiya muwafaqatun li kitabillah aw mukhalifah? Paham ya? Apakah amalan-amalan kita itu mencocoki Al-Qur'an ataukah apa barakallahu fiik? Na'am, mukhalafah, menyelisih. Paham ya? Muwafaqah atau mukhalafah, menyelisih atau mencocoki? Sodorkan lagi. Hadza huwal matlub. Inilah yang diinginkan. Ini poin yang terakhir yang penting ya. Inilah yang diinginkan. An-nusahhiha awdha'ana, yaitu membenarkan keadaan-keadaan kita, wa an-nunabbiha 'ala akhta'in nas, dan memperingatkan atas kesalahan-kesalahan manusia. La biqasdit tashhir, yang penting ini bukan dalam rangka tashhir, masyhur, viral, populer. Nah, barakallahu fiik, perhatikan. Naam, wa qasdun nail minan nas, dan bukan tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari manusia, bal biqasdil islah wan nasihah, tapi tujuannya apa? Untuk islah, memperbaiki, wan nasihah, dan juga menyampaikan nasihat. Itu tujuannya barakallahu fiik. Jadi tujuan yang paling inti ternyata mirip dengan Lum'atul I'tiqad yang dibaca malam hari itu ya. Jadi Al-Qur'an bukan semata-mata dibaca, dilantunkan, tapi diamalkan, itu kesimpulannya. Itulah yang disampaikan oleh beliau di sini sebagai muqaddimah pembukaan pertama. Adapun dasar pokok yang pertama insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.